Hello filmmakers, welcome to Daunet Films. Mungkin kalian kerjanya kurang cepet, atau kalian kerasa kerjanya itu bolak-balik antar aplikasi yang nggak efektif dan itu menghambat pekerjaan kalian. Di episode kali ini, gue akan share caranya biar kerjaan lebih produktif dan cepat. Di episode kali ini kita berkolaborasi dengan MSI. Jadi mereka kirimin gue salah satu monitor mereka, yaitu MSI MPG Artemis 343 CQR. Ini tuh layar yang ultra. Nah, sebelum kita mulai, kita bakalan bahas apa sih yang spesial dari monitor ini. Yang pertama, ini tuh monitor curve dengan kurvatur 1000R. Jadi layar ini tuh nyaman banget di mata dan nggak bikin pusing karena yaitu kurvaturnya 1000R. Nah, yang kedua, layarnya ini ultra WQHD. Di sini dia layarnya high resolution dan dia jauh lebih enak dan leluasa buat dipakai buat kerja. Nah, yang ketiga, monitor ini tuh ada yang namanya True Color Sync dari MSI. True Color Sync ini membuat colornya jauh lebih akurat dan juga dia bisa akurat antar device. Yang selanjutnya adalah Rapid Boost 165 Hz plus 1 milisecond. Jadi ini tuh bikin dia lebih responsif dan juga gerakannya jauh lebih smooth. Apalagi kalau kalian suka main game, ini layar yang cocok banget buat gaming karena 165 Hz itu bener-bener bikin feels-nya jauh lebih enak. Nah, selanjutnya monitor ini itu udah HDR400 dari VESA dan udah 10 bits. Jadi ini tuh punya warna yang sangat realistik dan juga gradasinya jauh lebih asik ya karena ini udah 10 bits. Yang selanjutnya gaming OSD yang pastinya bikin kalian tuh kalau buka OSD tuh nggak hambar gitu ya, nggak cuman warna-warna basic doang, tapi bisa gambarnya tuh kayak bener-bener UI gaming. Yang selanjutnya ada CEC profile. Kalau misalnya kita pindah dari satu device ke device lain, dia tuh tahu color profile yang kita simpan untuk device tersebut. Dan satu lagi sebenarnya, layar ini secara estetika juga bagus banget. Coba kalian lihat nih penampilannya. Wow, memukau banget. Nah, sekarang kita masuk ke tips gimana caranya biar editing atau kerjaan kita lebih produktif dan cepat. Yang pertama, gunakan apps yang dimana workflow-nya bisa barengan. Nah, kalau gue sarankan di sini kalian memanfaatkan fitur yang namanya Adobe Dynamic Link. Dimana kalau misalnya kalian kerjain itu, bisa lempar projectnya ke apps lain dan langsung real time edit di apps lainnya tersebut. Ini tuh bisa jadi lebih cepat kerjanya karena kalian nggak perlu waktu untuk rendering dari aplikasi tersebut ke aplikasi lain yang kita tuju itu. Nah, setelah kita gunakan aplikasi yang bisa sinkronis itu pun, kita harus tetap kerjain itu dengan workflow yang benar. Misalnya, karena gua pakai layar dari MSI yang ultra wide ini, jadi gue bisa taruh aja Photoshop di sebelah kiri, di tengah After Effects, dan di sebelah kanan Adobe Premiere Pro. Jadi bayangin misalnya kalian bisa kerjain seperti ini setiap hari, berapa waktu yang bisa kalian hemat setiap projectnya. Nah, yang kedua tipsnya adalah susun kerjaan kita serapi mungkin. Nah, rapi ini berhubungan dengan folder yang kita gunakan. Jadi usahain untuk folder kita tuh tersusun rapi semuanya. Ya, jadi ketika kita mau akses data tersebut udah ada di tempatnya masing-masing dan nggak berantakan. Ini juga berhubungan dengan timeline kerja kita. Ketika kita buka After Effects, usahain untuk pakai namanya serapi mungkin. Atau di Premiere Pro, timelinenya juga harus rapi mungkin sesuai dengan urutannya. Nah, setelah kita ngomongin dari sisi aplikasinya, gimana dengan diri kitanya? Kalau gua mau share caranya ngatur dengan timer fokus. Kalau di kerjaan-kerjaan kayak nulis kan kebanyakan orang nyaranin yang 20 menit ya retensinya untuk fokus. Tapi karena ini editing, nggak mungkin 20 menit. Jadi di sini gue panjangin sampai 2 jam. Nah, cara ngaturnya adalah dengan naruh timer fokus 2 jam per 3 jam. Jadi contohnya jam 9 pagi mulai kerja, itu benar-benar harus fokus sampai jam 11 pagi. Gak boleh diganggu sama hal apapun. Lalu jam 11 sampai jam 1 kalian bisa istirahat, main game, dan lain-lain. Lalu jam 1 sampai jam 3 fokus lagi, gak boleh diganggu lagi. Nah, dengan cara itu bahkan gue bisa nerapin 1 editan per hari. Kalau mau ya, kalau nggak capek ya. Tapi kalau memang pengen teliti ya bisa 1 editan per minggu atau 2 editan per minggu dan hasilnya jauh lebih efektif dan pastinya jauh lebih rapi. Di sini gue pengen challenge kalian untuk nulis timer fokus schedule kalian di kolom komentar. Coba ya, tulis aja contohnya jam 11 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 3 atau jam berapapun. Tulis
schedule kalian di description. Yang selanjutnya ini lebih ke device lagi, tapi lebih ke outputnya. Di sini gue pengen saranin kalian untuk gunakan layar yang bagus. Sebisa mungkin. Sebenarnya alasannya bukan cuma soal kenyamanan aja, tapi juga berhubungan dengan kalibrasinya. Dengan layar yang bagus dan terkalibrasi, kalian itu kerjanya juga akan lebih efektif. Contohnya apa? Kalau misalnya layar yang nggak terkalibrasi, kalian harus lempar ke handphone dulu untuk lihat, lempar ke tablet dulu untuk lihat, lempar ke TV dulu untuk lihat. Sedangkan kalau layar kalian udah terkalibrasi, kalian itu bisa mendapatkan hasil yang sama untuk semua device-nya. Untuk di monitor gua udah ada yang namanya True Color Sync. Jadi aman. Pasti di sini banyak yang mengira layar yang bagus, sRGB-nya tinggi, nggak perlu dikalibrasi. Itu ibaratkan kalian punya motor yang bagus, tapi stangnya miring. Kalau kalian motor pakai Ducati gitu ya, tapi stangnya miring, buat ngebut juga pasti akan jatuh gitu. Jadi sama seperti layar. Mau layar sebagus apapun, dikalibrasi biar dia lurus kembali ke jalan yang benar. Dan yang terakhir adalah kerja smart. Nah, kenapa kerja smart ini penting? Karena ini juga akan membantu kita supaya kerja kita jauh lebih efektif. Nah, kerja smart ini berhubungan dengan gimana cara kita memanfaatkan tools untuk mengenhance kerjaan kita. Contohnya, pada saat kita cutting, jangan fokus sama audio yang kita dengerin. Lihat waveformnya. Dengan kita ngelihat waveform, kita jadi tahu mana part yang diem, mana part yang ada suaranya. Lalu pada saat color grading, daripada kita fokus dari apa yang kita lihat aja, coba pelajarin cara baca scope. Misalnya mau cocokin warna kulit. Daripada kita fokus nyocokin satu-satu ke warna kulit, kita pelajarin cara kerja vector scope. Jadi kita tahu warna kulitnya ada di mana. Lalu misalnya kita lagi kerja After Effects, daripada kita belajar cara ngegerakin keyframe per keyframe dan kita ulang-ulang, belajar caranya pakai script. Dengan pakai script, kita bisa gerakin itu sesuai kemauan kita tanpa harus kita gerakin secara manual. Dan mungkin kalian bisa pelajarin juga preset-preset yang ada di dalamnya. Dan masih banyak cara-cara lain yang bisa kalian lihat. Misalnya kalian lihat, oh Der-Jeder sama Bani editingnya bagus. Nah, itu bagian bagusnya tuh di mananya. Nah, itu kalian coba latih diri kalian untuk bisa ngikutin gaya editan dari mereka. Atau bahkan bikin lebih bagus lagi. Nah, itulah dia untuk episode kali ini ya guys. Cara untuk memaksimalkan workflow kita. Dengan menggunakan layar dari MSI ini tuh memaksimalkan banget produktivitas kita yang tadinya mungkin kita cuman bisa enhance dari diri kita. Sekarang dari device-nya pun bener-bener ter-enhance. Oke guys, itu aja untuk episode kali ini. Mudah-mudahan ini membantu proses kerja kalian supaya lebih produktif dan juga lebih cepat kerjanya. Cepet gitu ya. Thank you for watching and always out of the box.